Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Ya, pemirsa, di tengah ramainya kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di antara gedung-gedung tinggi, gedung-gedung mewah, pusat perbelanjaan, dan juga ramainya arus lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, ada satu gedung, pemirsa, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai gedung Kedutaan Besar Inggris atau ex-Kedutaan Besar Inggris, di mana letaknya itu ada di Jalan Hemat Tamrin nomor 75 dan tepat berada di belakang saya ini. Nah, gedung ex-Kedutaan Besar Inggris ini, pemirsa, nantinya akan memasuki babak baru, di mana dibawa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Gedung MUI nanti akan dibangun di atas lahan ex-Kedutaan Besar Inggris ini. Dan hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pengarahannya atau sambutannya dalam acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2025-2030 yang berlangsung di Masjid Istiqlal pada Sabtu 7 Februari 2026 lalu. Dan dalam sambutannya, pemirsa, Presiden memang menyampaikan bahwa gedung MUI ini nantinya akan dibangun di ex-Kedutaan Besar Inggris ini dengan rencananya dibangun 40 lantai dengan lahan seluas 4.000 meter, pemirsa. Dan rencana ini juga didasari karena memang Presiden menginginkan di kawasan strategis seperti Bundaran HI ini tidak hanya ada gedung-gedung mewah saja atau pusat perbelanjaan mewah saja, tapi juga diperlukan gedung yang bisa digunakan atau yang bisa mewakili peran atau kehadiran dari organisasi keumatan Islam, begitu pemirsa. Dan nantinya tidak hanya MUI saja, pemirsa, yang akan berkantor di gedung yang akan dibangun ini, tapi juga organisasi atau lembaga keumatan Islam lainnya juga akan bersatu di sini. Dan adapun terkait mengapa ada gedung MUI dibangun di ex-Kedutaan Besar Inggris ini, juga ini merupakan balasan begitu atau tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang memang sebelumnya Menteri Agama Nasaruddin Umar ini meminta gedung Majelis Ulama Indonesia yang lebih jelas begitu, yang representatif dan lebih terintegritas begitu, pemirsa. Karena yang kita ketahui memang gedung MUI sendiri ini sebelumnya terletak di Jalan Proklamasi dan memang dibilang terlalu kecil begitu ya untuk Majelis Ulama Indonesia. Nah, pemirsa, nantinya gedung ini tidak hanya akan jadi pusat Majelis Ulama Indonesia, kantor pusatnya, namun juga kantor bersama berbagai lembaga keumatan. Di mana kantor pusatnya itu, pemirsa, selain MUI nanti juga akan ada Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji, serta sejumlah lembaga keumatan lainnya. Nah, tentunya konsep kantor bersama ini, pemirsa, diharapkan bisa menekan biaya operasional bulanan sehingga lembaga-lembaga tersebut ini bisa lebih fokus pada tugas mereka, yaitu pemberdayaan umat. Dan pemirsa, hingga saat ini terkait anggaran, kemudian kapan pembangunannya, kapan target selesainya, tentunya ini masih dalam pembahasan dari kementerian terkait. Dan tentunya, pemirsa, di tengah modern wajah ibu kota ini, lahan di Bundaran Hotel Indonesia ini atau di ex-Kedutaan Besar Inggris ini bisa menjadi simpul baru jika nanti ada gedung MUI, karena ini bisa menjadi simpul baru aktivitas keumatan sekaligus penanda perubahan fungsi ruang publik di jantung Jakarta. Demikian laporan Restulandari dan Ade Chandra dari Jakarta untuk Berita Nasional TV. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum yang digelar di Jepang pada Minggu 8 Februari 2026. Hasil proyeksi koalisi partai berkuasa berhasil mengamankan mayoritas 2/3 kursi di majelis rendah yang sangat berpengaruh. Kemenangan ini memberikan mandat kuat bagi Takaichi menjalankan agenda konservatifnya selama 4 tahun ke depan. Media lokal memproyeksikan Partai Demokrat Liberal atau LDP pimpinannya meraih sekitar 300 dari 465 kursi yang diperebutkan. Bersama mitra koalisinya, blok pemerintah Takaichi meruap suara. Kemenangan koalisi Sanai Takaichi membuka jalan akan janji Takaichi berupa pemotongan pajak yang menakuti pasar keuangan, serta belanja militer yang bertujuan melawan Cina. Sanai Takaichi yang konservatif menjadi pemimpin perempuan pertama Jepang mengaku terinspirasi oleh Iron Lady asal Inggris, Margaret Thatcher, meninggal pada 8 April 2013. Dengan mitra koalisinya, Japan Innovation Party atau Partai Inovasi Jepang, dikenal sebagai ISHIN, Takaichi menguasai 352 kursi dan 2/3 kursi mayoritas super. Hal ini memudahkan agenda legislatifnya karena Takaichi bisa mengesampingkan majelis tinggi karena tidak memiliki mayoritas.
Sebelumnya Takaichi saat ini berusia 64 tahun mengadakan pemilu dadakan musim dingin yang jarang terjadi. Ia memanfaatkan tingkat popularitas pribadinya yang tinggi sejak ia ditunjuk memimpin Partai Demokrat Liberal pada Oktober 2025. Para pemilih tertarik pada sosoknya yang belak-belakan dan pekerja keras. Namun cenderungan nasionalis dan penekanan keamanan merenggangkan hubungan dengan negara tetangga Jepang, China. Janji-janjinya mengenai pemotongan pajak mengguncang pasar keuangan Jepang. Warga bersusah payah melewati salju memberikan suara. Kondisi hujan salju mengganggu lalu lintas dan mengharuskan beberapa TPS tutup lebih awal. Euforia kemenangan Takaichi disambut hati-hati pasar keuangan, terutama terkait rencana pemerintah menghadapi utang publik Jepang yang sangat besar. Sejumlah pelaku pasar kini menantikan kejelasan arah kebijakan fiskal Takaichi dalam waktu dekat. Di tengah ekspektasi publik, perhatian juga tertuju pada bagaimana Takaichi akan menavigasi isu-isu luar negeri, khususnya relasi dengan China. Pada November 2025, pernyataan Takaichi mengenai kemungkinan intervensi Jepang bila China menyerang Taiwan sempat memicu kemarahan dari pemerintah China. Kunjungan Takaichi ke kuil Yasukuni dan sambutan hangatnya terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang ke Jepang turut memperkeruh suasana. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.